Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatul Jana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sumber daya alam dan juga potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan, kemudian pertambangan, kelautan, dan juga pariwisata di Indonesia. Nah, pertama saya akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam, yaitu seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa segala sesuatu di dunia itu ada nilainya masing-masing. Nah, termasuk sumber daya alam memiliki berbagai macam nilai di dalamnya. Yang pertama adalah nilai ekonomi. Ya, maksudnya adalah untuk perdagangan atau komersil gitu ya. Contohnya produk hasil pertanian dan juga mineral gitu. Kemudian yang kedua adalah nilai estetika atau keindahan gitu. Contohnya pemandangan hutan gitu ya, laut, pantai. Kemudian ada nilai etika gitu, yaitu pemanfaatan sumber daya, bukan pemanfaatan sih, pelestarian sumber daya alam untuk generasi selanjutnya gitu, mendatang. Dan yang terakhir adalah nilai hukum. Maksudnya adalah berkaitan dengan undang-undang gitu di negara kita. Nah, sumber daya alam itu bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, kemudian jenisnya, dan juga potensinya. Pertama, kita akan membahas mengenai sifatnya. Nah, berdasarkan sifat, dia dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu maksudnya adalah dapat melakukan regenerasi gitu. Contohnya adalah air, tanah, angin, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu adalah yang akan habis gitu dan tidak bisa melakukan regenerasi. Gitu. Artinya tidak dapat digunakan lagi. Contohnya adalah bahan bakar fosil atau juga bahan bakar nuklir. Nah, selanjutnya itu adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dibagi dua lagi nih, yaitu sumber daya alam non hayati dan juga sumber daya alam hayati. Nah, maksudnya seperti apa? Sumber daya alam non hayati itu maksudnya tidak hidup gitu, abiotik. Ya kan? Contohnya bebatuan, gitu ya, tanah, angin dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam hayati atau biotik itu artinya hidup gitu ya. Contohnya hutan, gitu ya. Kemudian tanaman pertanian atau mungkin hewan liar gitu. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan potensinya atau pemanfaatannya. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu dimanfaatkan materinya, energinya, dan juga yang terakhir itu adalah ruang. Nah, yang pertama pemanfaatan materinya itu adalah dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisik gitu ya. Contohnya adalah batu, emas, kayu gitu ya, batu. Jadi seperti itu, dia dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dapat dimanfaatkan energinya. Contohnya apa? Energi pasang surut, kemudian sinar matahari gitu ya. Atau mungkin bahan bakar dari minyak bumi, gas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam ruang. Nah, maksud ruang sendiri itu adalah tempat tinggal gitu, yaitu tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam yang yaitu kehutanan, pertambangan, kelautan, dan juga pariwisata. Nah, sekarang kita akan membahas potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia itu banyak sekali hutan gitu. Nah, dari berbagai jenis hutannya tersebut, kita akan bedah satu-satu ya. Nah, yang pertama itu adalah hutan hujan tropis, yaitu hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Kemudian ada hutan musim dengan curah hujannya gitu ya, yang sangat besar, yaitu 1.500 sampai 4.000 mm gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ada hutan hujan pegunungan, ada hutan sabana atau padang rumput, hutan rawa, hutan mangrove gitu ya, hutan lumut, dan juga ada hutan gambut. Nah, gitu. Nah, kalau yang hutan mangrove itu kita juga bisa tahu dia hutan bakau gitu ya, hutan pantai gitu, dan juga dikenal dengan ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan berakar gitu ya, yaitu bakau. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam pertambangan. Yang mana pertambangan itu adalah kegiatan dalam rangka penelitian, kemudian pengolahan atau pengusahaan gitu, bahan tambang. Nah, contohnya itu adalah banyak sih. Bumi, gas bumi, intan, timah, mangan, batu bara, tembaga, dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Kemudian ada potensi dan sebaran dari sumber daya alam kelautan. Nah, seperti yang kita tahu, kelautan atau laut kita itu sangat besar gitu, luas sekali gitu, sehingga kaya gitu di dalamnya.
Karena seperti yang kita tahu di Indonesia tuh sekitar 70% gitu lautnya dari seluruh wilayahnya. Nah, dari ekosistem laut Indonesia itu bisa mencakup hutan mangrove, kemudian juga ada terumbu karang dan juga ada padang lamunnya. Nah, terumbu karang sendiri itu bisa menjadi potensi dari pariwisata gitu, karena sangat bagus, sangat menarik ya, cantik gitu. Nilai estetikanya sangat ditonjolkan di situ. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang potensi dan juga sebaran sumber daya alam pariwisata. Nah, hal ini itu dibagi menjadi dua, yaitu pariwisata alam dan juga pariwisata buatan. Nah, pariwisata alam sendiri itu terdiri dari dua lagi nih, yaitu bentang alam dan juga flora dan fauna. Nah, kalau misalnya bentang alam itu contohnya adalah laut, ya, pantai gitu, gunung, hutan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan flora fauna itu contohnya adalah suaka marga atau mungkin taman nasional gitu. Nah, yang kedua tadi pariwisata buatan itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pertama yaitu peninggalan bersejarah dan juga budidaya. Nah, maksud dari peninggalan bersejarah itu adalah contohnya candi. Nah, seperti yang kita tahu, candi yang terkenal banget di Indonesia itu adalah Candi Borobudur, karena Candi Borobudur ini termasuk dari 7 keajaiban dunia gitu. Nah, salah satunya di Indonesia itu Candi Borobudur tadi. Nah, atau mungkin candi yang paling terkenal juga tuh adalah Candi Prambanan dengan kisah mistisnya gitu ya, Roro Jonggrang gitu. Nah, yang kedua tadi budidaya, maksudnya budidaya itu adalah contoh perkebunan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi sumber daya alam dan juga potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan juga pariwisata di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimanfaatkan. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.